Halo, sudah jelas ya suaranya kedengeran? Nah, Oke, oke. Oh, namanya Dek Alia ya? ya, Ya, Alia. Rumahnya mana, Dek? saya Kerawahnya. Tegal Gede, Ngerawoh. Tahu Ngerawah nggak? Tegal Gede. Ya, biasanya kalau Oh, orang Pandan lewatnya situ bisa sih. iya, biasanya lewat Bang Sri itu juga bisa toh. Ya, Heeh. Kenal Mbak Azizah nggak? Mbak Azizah, Heeh. Aziz, yang itu suaminya namanya Mas Bagus itu, Oh, bukan, bukan, belum bersuami. belum bersuami. Belum, belum. Rumahnya Hanya ngerawat yang juga. ngerawah. Anu mbahnya sih, tapi saya Hmm. sering ke situ. Dulu juga Oh, ada kak dari. kelas SMP 3, tapi aku lupa namanya Mbak siapa. Hmm. Oke, oke. DL ya, hari ini pertemuan pertama ya. Jadi kita Hmm. fokus ini nyari seberapa kuat materi matematika yang kamu kuasai. Nanti kita bakal ngerjain soal yang sekiranya sulit-sulit dulu. Kita tembak ke soal-soal, baru kalau sudah kita tertata jadwalnya, kita mulai dari materi. Materi boleh atau langsung latihan soal terus dari paket 1 sampai 5. Jadi ada 5 paket di buku ini. Jadi nanti kerjakannya secara bertahap, jadi nggak mungkin selesai semuanya. Jadi Hmm. dipilih-pilih aja nanti yang sulit-sulit gitu ya. Jadi ada 3 Ya, kan, matematika, TPA, bahasa Inggris. Kamu udah daftar sampai tahap akhir ini? saya belum Kak, kan itu kemarin baru bilang Bapak kan. Nah, Oh, ya terus nyoba bimbel dulu gitu. berarti belum ini, belum daftar sama sekali. Belum. Oh alah, lah kamu tau STPN dari mana deh kok? Ya, Kok pengen? sebenarnya udah dari dulu. Nah, tapi itu juga apa mikir apa ya antara kuliah atau kedinasan gitu kan. Oh, Ya, tapi pokoknya lulusnya tahun ini tuh. ya Oh, lah kok kedinasan kamu nggak daftar yang ikatan dinas saja? nggak boleh jauh Kak masalahnya. Oh lah, ya berarti pilihnya yang Jogja aja ya gitu ya. Bener. Hmm. Oke, oke, sip, sip, sip. Mantap. Pertanahan juga bagus adik. Prospeknya apalagi di 4 ini juga banyak formasi CPNS-nya. Hmm. Kuotanya juga ada. Kalau dulu Oke. Kak Ria ambilnya apa? Kalau dulu pas aku jurusannya masih D1 ada D1. Hmm. Sekarang kan D1 sudah ditiadakan karena mau jadi Politeknik STPN mungkin. Jadi Hmm. D1 sudah ditiadakan tahun ini, baru tahun ini. Jadi updatean Hmm. terbaru. Oke, nanti fokusnya D4 nanti di tengah-tengah ada penjurusan juga kayak manajemen pertanahan dan lain-lain. Oke, langsung saja kita mulai yuk sebelum mulai pembelajaran hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Doa Hmm. mulai. Selesai. Nah, jadi di sini tak tampilin soal-soal yang ada di buku buatan BSD itu ya. Jadi ada 5 paket memang. Jadi satu, ini yang kedua, tiga, empat, dan terakhir 5. Kalau menurutku yang paling sangat-sangat mendekati adalah paket 4 5. Dan itu pun kalau soalnya ini masih terbilang mudah ya, belum belum level tinggi. Jadi kemungkinan bisa lebih sulit. Nah, jadi kamu pengen yang paket soal apa dulu deh? Yang eh, apa ya? Yang empat Ini juga nggak full, apa-apa. ini full dari matematika, TPA, bahasa Inggris. Jadi udah satu paket seperti ini. Hmm. Oh. Berapa soal itu Kak? Kalau di sini sendiri-sendiri ya, kalau matematikanya itu 40, kalau TPA-nya Hmm. sampai 90. Tapi kalau Hmm. di aslinya tuh cuma 50 ya, 50 soal. lima Karena puluh soal itu udah TPA, udah bahasa Inggris. udah matematika, TPA, bahasa Inggris semua. Dan 50 waktunya, soal aja. hmm, waktunya cuma 90 menit. Hmm. Jadi sangat-sangat singkat ya. Jadi makanya kita harus kejar kecepatan ya, Hmm. meningkatkan kecepatan menghitung. Karena Hmm. nanti sangat-sangat cepat. Oke, coba ya kalau
Kita trialnya matematika 4 pakai soal 4 ya. Oke, langsung saja yuk coba. Nah, di sini ada soal nomor satu, segitiga BDC sama kaki dengan BC sama dengan DC. Nah, kalau membaca soal, langsung terapkan ke soalnya, Dek. Jadi, biar tidak mengulangi dua kali, membaca dua kali ya. Jadi, kita membaca satu kalimat itu menghasilkan satu makna juga. Ya, kan di sini kan BC sama dengan DC loh. Nah, berarti kalau Iya. BD sama dengan DC, berarti di sini sama kaki. Ya, terus titik A terletak pada garis perpanjangan CB. Nah, titik A di sini. Oh, CB kan sini, makanya dia perpanjangannya sampai sini, ya kan? Nah, terus jika P sama dengan 36 derajat, berarti P sama dengan Tiga 36 enam. derajat. Dan Q sama dengan 50 derajat. Nah, berarti sini 50 derajat. Pertanyaannya adalah X. Maka nilai X adalah, nah, berarti ini berhubungan dengan sudut. Nah, sudut dan kekongruen. Menurut kamu gimana cara mencarinya, Dek? Jadi kalau sudut itu ya di segitiga itu ada yang berpelurus, berpenyiku, sudut refleks, terus sudut yang berseberangan, sudut yang seperti itu, bersilangan, dan banyak. Nah, menurut kamu cara mencari X ini gimana dulu? Kalau kamu Hmm, menghadapi soal ini, menyelesaikannya gimana? itu kayak yang 180 dikurangin sudutnya T sama Q gitu nggak sih, Kak? P Oh, sama Q. iya. Oh, ini. Jadi ini kamu harus tentukan dulu. Dari ini kan ada clue-nya, sama kaki. Hmm. Nek sama kaki berarti apa? Sisinya sama dan sudutnya sama. Nah, jadi kamu baca jadi kalimat pertama. Jadi tidak serta-merta kok 180 kurangi PQ. Karena kan kita nggak tahu asalnya toh. Nah, berarti kalau sama, berarti kita bisa menandai ini sama ini. Ya, kan yang sama kan sini sampai sini tuh. Yang sama kan BC sama CD kan. Iya. BC sama CD. Nah, berarti yang sama sini sama sini. Berarti ini 36 dan 50. Berarti Hmm. kalau sama yang mana? 36 atau 50? lima Yang puluh iya betul. Nah, terus apalagi? Setelah itu kan kita bisa tahu deh sudut B itu berapa. Caranya gimana? Kamu lihat segitiga ya. Lihat segitiga B D C. Nah, yang segitiga ini. Nah, satu segitiga besarnya berapa? 90 Hmm, bukan. seratus Orang. delapan puluh Nah, betul, 180. Hmm. Karena kalau 90 aja, kalau siku-siku aja cuma 90 gitu ya. Siku. Kan Ya. masih ada segini. Jadi totalnya itu 180. Nah, kalau totalnya 180, berarti kita bisa mencari B. Hmm. Nah, berarti sudut B adalah pengurangan dari 180 Hmm. dikurangi 50 ditambah 50. 50. Nah, berarti berapa, Dek? 80. 80. Oke, berarti kan 180 kurangi 180. Berarti sini 80, ya kan? Nah, Hmm. kalau udah bertahap dia seperti ini. Kalau udah kan berarti kita bisa cari tahu pelurusnya sudut B itu. Nah, pelurusnya yang mana sih? Ini, ini namanya sudut pelurus ya. Jadi kalau datar seperti ini itu pelurus. Hmm. Artinya sudut pelurus itu besarnya juga seratus 80. delapan puluh. Nah, berarti untuk mencari sudut ABD, nah itu adalah 180 dikurangi 80. 80. Berapa? 100. 100, betul. Nah, di sini 100 sudah. Kita sudah punya semua komponen. Ini ada, yang dicari ini. Tinggal memakai prinsip yang sama. Satu segitiga, 180 derajat. Berarti kalau lihat segitiga ABD, nah lihat segitiga ABD, berarti untuk mencari sudut
A atau X itu sama dengan apa? 180 dikurangi apa? Sudut Dikurangi. ini dan ini toh. Iya, Iya, berapa? 36 dan di surat betul, mana Kak? betul, betul, Dek. Kan kita Hmm. melihatnya segitiga ini. Segitiga ABD, ya bener. Yang dilihat tuh Hmm. hanya ini. Jadi sebelahnya Hmm. nggak usah dilihat lagi. Nah, berarti 36 dan 100. Nah, berarti berapa? 4. 4. Hmm. 44. 44. Bentar, bentar. Itu latihan pakai soal 4. 180 kurangi 136 ya itu. Halaman 1. Bentar, apa ada soal yang miss di situ? Coba kamu teliti di situ deh apakah ada angka-angka yang salah. CBD. Oke, oke. Nah, di sini tadi CBD ini kan tadi kita menilainya 50 dan 50 ya. Iya. Oh, iya, iya, iya. Ternyata harusnya yang sama itu di sini, Dek. Nah, nah, jadi yang sama karena sudutnya di sini sama di sini. Nah, berarti Hmm. yang sama itu harusnya ada di sini. Sini sama sini. Nah, jadi segitiganya terbalik. Jadi segitiganya terbalik, bukan bukan di sudut ini dan ini yang sama. Ya, berarti kalau kita lihat secara jadi segitiganya sebenarnya tadi kita harus visualisasikan kalau dia tegak ya. Jadi kayak seperti ini loh. Kalau gini-gini kan sudutnya yang sama sini sampai sini loh. Hmm. Nah, tapi tadi kita membacanya di mana? Sini sampai sini, sini sama sini. Nah, Hmm. berarti soalnya di situ. Kalau kita ini ganti dengan angka, berarti berapa? Hmm. Hmm. Tadi berarti yang cari yang D ini ya Kak ya? Iya, Dek, betul. Segitiga. Cari yang BD. Jadi kan BD itu BD. dua sudut yang sama toh. Heeh. Nah, yang Q itu cuma diketahui 50, sedangkan BD itu dua sudut yang sama. Berarti kalau kita terapkan 180 dikurangi sudut Q, berarti ada menghasilkan dua sudut yang kembar toh. Nah, tinggal nanti bagi dua. Nah, jadi ini tadi 180 dikurangi 50 aja yang di sini loh. Nah, berarti berapa 180 dikurangi 50? 130. Iya, betul. Berarti sini itu 130. Nah, tapi ini masih miliknya B sama D. Berarti kalau kita mengharapkan B saja, berarti tinggal dibagi dua. Dua. Kenapa dibagi dua? Karena itu dua sudut yang sama, karena sama kaki. Nah, Hmm. berarti berapa? 130 bagi dua. 65. Betul, 65. Berarti sini 65, sini 65. Hmm. Nah, baru berarti pelurusnya berapa? Kita perbaiki lagi yang ini. Terusnya berarti 180 dikurangin 65. Betul, 15. 15. 15 apa? 15. 100. Masih ada Oh, seratusnya, no? 115. Iya kan? Iya, iya, iya. 115. seratus Iya. lima belas. Nah, udah. Sekarang udah selesai. Tinggal kita bagi yang tadi. Berarti sudut X sama dengan 36 tambah 115. Nah, berarti berapa? Ditambah dulu boleh. Berarti 180 dikurangi Hmm. 115 tambah 36. 11 timbang 1, 51. Berarti 151. Satu. Nah, berarti berapa? 180 dikurangi 151. Nah, Dua di sini kan? sembilan. Ya, betul. 5.
29. Oh alah, 29 ya, sip, sip, sip. Betul. 29 derajat. Nah, seperti ini. Nah, jadi sebenarnya pemahamannya terkait ini tadi ya, sudut sama kaki dan penggunaan satu segitiga itu totalnya 180 cuma itu. Jadi yang digunakan cuma sama kaki, yaitu prinsip sudutnya itu sama, keduanya, dua kaki itu sama semua, terus menggunakan sudut lurus, dan terakhir kalau 180 itu total dari satu segitiga. Hmm. Gitu ya. Oke, lanjut sekarang nomor dua. Nah, perbandingan keliling pada bidang yang gelap dengan keliling persegi ABCD. Nah, di situ ada ABCD. Nah, kamu disuruh nyari keliling. Perbandingan keliling gelap dan keliling persegi ABCD. Nah, jadi kita disuruh mencari perbandingan keliling persegi yang gelap. Nah, berarti persegi yang abu-abu di situ. Nah, dengan perbandingan persegi yang A, B, C, D. Artinya seluruh persegi. Nah, berarti gimana kalau mencari ini, Dek? Keliling itu apa, tah? Keliling. Jumlah. Keliling itu yang mengelilingi, lah, Dek. Sisi Ya, jumlah yang mengelilingi. sisi-sisi yang mengelilingi. Mengelilingi. Berarti kita tinggal hitung aja ini. Tinggal hitung yang gelap. Yang gelap itu kan posisinya nggak normal ya. Maksudnya nggak Hmm. langsung satu persegi gitu, tapi berzigzag. Berarti kita hitung semua sisinya, yuk. Berarti kalau kita misalkan satu kotak itu adalah satu gitu ya panjangnya. Berarti yuk kita hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, 20. Total ada 20, ya kan? Nah, Ya. berarti ada 20 sisi. Nah, dibandingkan dengan persegi ABCD. Nah, berarti persegi ABCD berapa, Dek? Kita hitung Besok lagi, itu Dek, pinggirnya. Oh, yang ABCD itu berarti semuanya loh, Dek. Ya. Nah, ya. berarti kita tinggal hitung saja. Ini berapa, ini berapa. Tuh, Hmm. dua, tiga, Hmm. empat, lima, enam. Di sini Hmm. enam, di sini juga enam nggak? Ya, Hmm. pasti enam karena persegi ya. Hmm. Nah, berarti sini enam, sini enam, sini enam, sini juga enam. Berarti 20 bentar. betul, betul. Keliling jadi keliling yang persegi A, B, C, D itu adalah 4S atau 4 kali 6 yaitu Hmm. 24. Nah, berarti ini 24 sisi. Yang kita nggak tahu sisinya itu berapa per rusuknya. Nah, berarti tinggal dibandingkan. Nah, berarti kan ini sama-sama S toh, bisa kita coret saja S-nya karena sama. Lalu kita sederhanakan, dibagi berapa, Dek, berarti? Kalau disederhanakan. Jadi 4. Bagi 4 berapa? 5/6. Betul. 5/6. Ya sudah ini. Jadi perbandingan keliling yang gelap dengan keliling ABCD adalah 5/6. Hmm. Jadi prinsipnya tidak mengurangi dengan yang gelap. Karena yang ditanyakan adalah ABCD, bukan yang putih. Beda kalau perbandingan keliling gelap dan putih. Nek Oh, putih, nah, kamu hitung yang baru putih saja. dikurangin. Ya, baru Hmm. dikurangi. Nah, terus Berarti kalau kalau yang gelap itu ngitungnya bukan satuan gitu ya, Kak? Jadi kayak sisinya. bukan, sisinya, Hmm. bener. Jadi yang mengelilingi. Iya. Gitu. Kayak Iya. kamu misalkan kalau membaca lingkaran seperti itu. Hmm. Nah, kelilingnya kan apa? 2 PR lah. Iya. Nah, itu juga dihitung kan yang mengelilingi aja. Mau ini ada gini, ada gini, ada gini, gini kan juga nggak dihitung loh kelilingnya. Hmm. Nah, jadi keliling itu full yang mengelilingi. Kalau kita menghitung yang dalam itu namanya luas ya. Luas. Kalau kita menghitung yang dalam itu namanya luas areanya. Oke, berarti ini tadi jawabannya yang D. Sip, lanjut. Nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini berarti berkaitan dengan konsep apa kalau kita lihat sekilas.
Plus perbandingan. sebagian. Iya, menggunakan perbandingan ya biasanya. Langsung perbandingan, yaitu materinya kesebangunan. Kesebangunan dan kekongruenan. Masih sama kayak tadi. Nah, ini adalah menggunakan perbandingan segitiga. Oke, di sini tingginya 98. Sini tingginya 35. Yang sini sampai sini itu X, sedangkan totalnya itu adalah 42. Dua. Nah, berarti cara mencarinya gimana, Dik? Kayak Tinggal diperper toh. diibaratin dia diperper gitu. Tinggal Tiga diperper. lima per Yang, 98. nah, tegak per tegak Hmm, per datar per data. datar. Nah, jadi datarnya tidak hanya datar cuma sampai sini. Bukan yang ini, tapi datar yang panjang. Ya. Istilahnya melihat segitiga yang besar dengan segitiga yang Hmm, kecil gitu ya. Dengan segitiga yang kecil ini. Oke, berarti perbandingannya adalah 35 per 98 sama dengan X per 42. Bagi deh, coret-coret jadi berapa? Jawabannya 15. 15, coba hitung toh. Nah, oke, berarti Ya, ini seret, seret berapa? dua. 2. Nah, terus berarti, hah? 2? Enggak, salah. Kok 42? Bukan Bentar. 2 loh. Kan dibagi berapa Kak berarti? Nah, masing-masing bagi berapa itu? Kalau aku kalau aku kali silang 35 dikali 42 terus baru dibagi 98. Banyak banget itu kalau manual. Kalau Ya. kalkulator enak, tapi kalau manual, coba kita mikirnya manual, karena nanti nggak pakai kalkulator sama sekali. Berarti 9 sama 98 sama 42 itu bisa bagi berapa? Kan Hmm, 42 itu ada kelipatan 6 toh. Ada kelipatan 7. Berarti coba salah satu bagi pakai itu. 98 tuh Mm-mm. Kalau bingung ya hmm, bagi dua dulu boleh, Dek. Jadi tinggal ambil cepatnya aja. Bagi 6 kan nggak bisa. Ternyata bagi 7 bisa loh. 7. Iya, bagi 7 coba berapa? 6 sama Oh, nah ini 6 sama itu. 98. Tinggal tulis langsung aja Porogapit kayak gini. 98 dibagi 7. Kan ini 1, 7. Dikurangi jadi, 14. nah 14, betul. Hmm. Nah, ternyata masih bisa kita sederhanakan lagi. Jadi kanan kiri itu boleh dicoret deh. Hmm. Kita bagi lagi dengan 2 7, bagi lagi dengan 2 Hmm. 3. Ternyata masih bisa dibagi lagi atas bawah. Oke. Hmm. Jadi kita sangat bisa untuk mempermudah penghitungan. Bagi 7, 5 kan? Hmm. Bagi 7 Dan 1. Udah, 13. final. Nah, kalau gini kan cepet. Berarti X sama dengan 15. Jadi kamu tidak perlu lama-lama mencari 35 kali 42 bagi 98. Kali Hmm. dulu baru bagi. Nah, itu sangat membuang-buang waktu untuk penyusunan ya. Hmm. Berarti kita cari cara yang tercepat. Oke, lanjut nomor 4. Nah, jumlah total sudut dari gambar di bawah ini. Berarti kita membicarakan tentang sudut. Nah, sudut kata alfa ya biasanya. Nah, di sini ada satu lingkaran full. Dan di sini ada berapa pernya di ini? Berapa bagiannya dari lingkaran? 3/4. Betul, 3/4 lingkaran. Nah, satu lingkaran besarnya berapa? 360 360 derajat, derajat. sedangkan sudut 3/4 lingkaran itu berapa? 180. Eh, bukan dong. Berapa? Itu setengahnya harus penuh. 3/4 ya tinggal 3/4 dikali satu lingkaran toh. Hmm. Nah, berapa ini? 270. 270. Oke, Hmm. betul. Ya, jadi ini adalah 270. Oke. Nah, berarti tinggal ditambah. Nah, berarti tinggal ditambah adalah 0, 6 tambah 7 Hmm. adalah 13 tambah 1. Nah, 630. 630. Tapi sayangnya di option itu bukan derajat. Nah, tapi bentuknya apa ini? Tahan. Radian ya. Namanya ada Hmm. pi itu radian.
Gimana caranya mengubah derajat menjadi radian? Iya. Gimana caranya, Dek? Derajat itu kan kalau satuannya ini ya, lingkaran kecil. Kalau radian adalah pi. Nah, kalau mengubah ke radian, nah, berarti kalikan saja sudutnya dengan pi per 180. Nah, inilah rumusnya. Tapi jika kamu mencari radian ke derajat, nah ini kalau catatan saja, ada not Radian itu lambangnya yang itu. pi, pi, pirat ya biasanya. Opi. Hmm. Nah, pirat. Nah, kalau mengubah radian ke Kalau yang ini derajat, apa, Kak? itu ya itu. Coba kamu hitung yang ini, yang tak lingkarin itu. Itu Ini adalah theta. rumusnya cari radian itu berarti derajat dikali pi per 180 itu. Iya, Ini berapa? sudutnya dikali pi, sudutnya dikali pi per 180. Hmm. Ini aku cuma buat catatan aja kalau dia dibalik. Berarti ya tinggal masukkan aja deh. 630 dikali pi per seratus 80. delapan puluh. Berarti berapa? Coret-coret. Nolnya. Seret, seret. 63 sama 18. Bisa dibagi berapa itu 63? Hmm. Tidak harus full ya pembaginya. Tidak harus 63 bagi 18. Dikit-dikit Dua aja. satu, 21 bagi tiga. Bagi 3 bisa. 21 sama 6. Atau bagi 9 tuh dek langsung bisa. Oh iya, Enggak. 9 kali Nah, berapa berarti? 63 bagi 9 berapa? Hmm, 9 kali berapa? Jawabannya 63. 9 kali 7. Nah, 9 kali 9 7. kali 7. Betul, berarti ini 7. 18 bagi 9, 2. 2. Nah, ya udah ketemu. 7 per 2 pi Oke. rat. Nah, udah. Nah, berarti ini ya 7 per 2 jawabannya. B. Gitu. Oke. Ya. Nanti ini apa? Banyak adik materinya sudah tak ringkas di beberapa materi-materi yang di bimbel-bimbel kemarin. Jadi di sini materinya. Nah, kalau itu masuknya ke mengubah derajat ke, nah, radian. Oh, ini yang polar. Ini yang koordinat polar, berarti yang masuk ke ini jarak skala. Nah, kemana ya derajat radian ya? Apa dia masuk ke trigonometri? Ya, ini ya. Jadi materi yang ini. Yaitu kalau mengubah derajat ke radian itu dikali pi per 180, sedangkan radian ke derajat itu adalah dikali 180 derajat per pi. Jadi kamu memahaminya hanya kalau diubah ke radian berarti atasnya itu pi. Kalau diubah ke Mm-mm. derajat berarti atasnya yang derajat. Nah, gampangannya Mm-mm. gitu. Oke, lanjut Mm-mm. ke soal selanjutnya. Yuk. Nomor 5. Pada segitiga ABC lancip, diketahui cos A sama dengan 4 per 5 dan sin B sama dengan 12 per 13. Maka sin C berapa? Berarti langsung kita gambar. Kalau ada bangun datar, bangun datar, mau itu dimensi 3, bangun ruang. Harus kita visualisasikan dulu. Gambar, biar tahu posisinya di mana. Nah, di sini anggap saja ada segitiga ABC. A, B, C. Lancip. Ya, diketahui cos A sama dengan 4 per 5, sin B sama dengan 12 per 13. Maka sin C berapa? Nah, berarti kalau menggunakan cos, sin, dan apapun itu yang di trigonometri, berarti itu segitiga apa? Bisa menggunakan Tiga. segitiga Terus. siku-siku toh? Iya. Ya. Heeh. Jadi kita bisa menggunakan ini.
Jadi gambarnya tidak segitiga sembarang, tapi bisa kita gambar dengan siku-siku saja. Nah, terus di mana ABC-nya? Nah, ini A, ini B, ini C. Nah, oke, lanjut. Cos A sama dengan 4/5. Nah, A-nya di sini. Nah, cos itu rumusnya apa, Dek? Samping Cos, miring. betul, sami. Nah, berarti Hmm. sampingnya berapa? Sampingnya 4, 4. miringnya 5. Ya, nah, berarti kita harus cari yang ini. Pakai triple Pythagoras. Pythagoras. Berarti berapa? 5 kuadrat. Apa belum ini? Belum hafal yang triple Pythagoras yang sering keluar? Yang itu tak Kak, kayak anu angkanya khusus itu tak. Iya, benar, Aku Dek. lupa. Pernah pernah lihat tapi lupa. Jadi itu sebenarnya langsung aja yang ini. Yang sering keluar di perhitungan ini, ya. Ya, Eh, jadi 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 2, 4, 25, 10, 24, 26. Nah, ini yang paling sering keluar. Ya, oke. jadi depannya ada 3, 5, 6, 7, 10. Selain itu pakai, kalau ada akar-akar atau apa itu, pakai yang kamu tadi, yaitu Hmm. akar, miring kuadrat, dikurangi panjang kuadrat, dan lain-lain. Tapi ini, biar nggak lama ngitungnya, langsung aja pahami nih, hafalkan. Jadi ini tadi, bisa kita langsung temukan dengan 6. 3 kok 6. Oke. 3. Heeh. Atau kalau kamu pengen membuktikan, berarti BC sama dengan akar 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Yaitu akar 25 dikurangi 16. 25 kurangi 16 kan 9. akar 9. Hmm. 9 juga 3. Sama kan? Nah, berarti kalau kita mencari sin B, sin A ya tadi. Sin A berarti apa? Rumusnya sin. Sin desa depan samping. Sin dok desa. Sin demi depan Nah, demi. miring. Jadi Hmm. kalau sin sama cos nggak ada ini ya. Harus ada miringnya. Tapi kalau Oh, tapi kalau tan itu nggak ada tan. miringnya. Hmm. Hanya Tan. desa tadi. Desa itu Tan, tan tadi. tan, tan desa. Hmm. Iya. Hmm. Nah, berarti Hmm. depannya adalah ini. Depannya itu. Depan sudut yaitu 3. Hmm. Miringnya ya yang sisi miring tok. Berarti 5. Hmm. Jadi kita udah punya komponen ini. Sekarang kita cari yang B deh, yang B. Nah, jadi Om. daripada segitiga itu ruwet, mending buat segitiga siku-siku yang baru untuk sudut B. Hmm. Nah, berarti kalau di sini ada segitiga B. Nah, berarti kan sini tempatnya. Berarti kalau sini itu apa tadi? Demi toh. Berarti depannya berapa? Iya. Ini cari yang C. Bukan, cari yang B dulu. B. Kita kan harus punya cos B dulu juga. Dua B. Sin B Apa? itu berarti kan atasnya Hmm. depan, bawahnya miring toh. Hmm. Nah, berarti ini depannya adalah Hmm. 12, Depan. miringnya 13. Berapa tadi? Pasangannya 12 sama 5, 13. 5, 5. Nah, 5, 12, 13. Nah, berarti sininya 5. Berarti kalau kos berapa? Kos itu kan sami. Sami, Berarti samping. sampingnya adalah 5 5, miringnya per 3. 12. 13 13, miring. 13, 13. Ya. Miring yang ini. Nah, Ya. udah. Berarti kita sudah tahu semua komponen. Ada cos A, ada cos A, ada sin A, ada sin B, cos B. Udah cukup untuk mencari sin C. Nah, barulah kita cari sin C itu apa sih? Sin C. Hmm. Nah, satu segitiga, ya. Satu segitiga tadi kan 180, ya kan? Nah, berarti kalau segitiga itu ada sudut A, B, dan C, ya ini dia ada A, kok terus. Nah, ada A, ada B, ada C. Nah, berarti sudutnya ada 3 toh. Berarti A plus B plus C itu sama dengan 180. 80. Nah,
Berarti kalau kita sudah menemukan BC-nya, jadi yang di AB-nya, yang dicari kan C. Nah, berarti kita pindahkan AB-nya. Berarti C sama dengan 180 dikurangi A plus B. Gini toh? Ya. Nah, berarti kalau kita pengen nyari sin, berarti tinggal ditambahkan C itu di sini ada sinnya. Nah, di sini juga kita dalam kurung ada sinnya. Ya, jadi kedua ruas kiri sama kanan itu ditambahkan sin karena yang dicari adalah sin. Nah, berarti di sini sin C sama dengan apa? Sin 180 kurangi theta. Nah, berarti kan itu kuadran 2 ya. Nah, berarti tetap positif. Berarti sin A plus B. Pengurangan sudut udah paham ke, Dek? Jadi kalau ada sin 180 min theta itu juga sama dengan sin theta. Gitu ya. Ya, oke. Berarti ini udah paham toh. Berarti kita tinggal mencari apa? Sin A plus B untuk mencari sin C. Oke. Nah, berarti masukkan. Berarti sin C sama dengan sin A plus B. Rumus penjumlahan sudut. Gimana? Masih hafal nggak rumus penjumlahan sudut? Sin A Lupa. plus B. Lupa, berarti tak tampilkan ini ya. Nanti kita review lagi. Jadi rumus penjumlahan sudut nih, sin A plus B berarti sin cos kosin. Ya, sin cos kosin. Sin cos tandanya sama, kalau plus ya plus, min ya min. Jadi sin cos kosin. Ya, jadi hafalkan itu aja. Ya, nanti lama-lama juga hafal sendiri deh kalau sering mengerjakan. Berarti ini yang tadi rumusnya apa? Sin cos Oke. ditambah cos sin. Nah, jadi AB-nya urut. Ya, kan dicari sin A plus B. Berarti sin A berapa tadi? Sin A Sin A ini 3/5. 3/5. Cos B berapa? 5/13. Ya, cos A. S A 4/5. Sin B. Sin B 12/13. Ya, tinggal kalikan deh. 5 kali 3. 15. 15. Betul. 5 kali 13. Susun kalau 65. bingung. Nah, 65. Betul. 4 kali 12. 48. 48. 5 kali 15. 13 ya ini. 5 kali 13. 65 juga. 65 juga. Udah penyebutnya udah sama. Berarti Hmm, memenuhi syarat pecahan kalau dijumlah. Berarti tinggal 65. jumlahkan atasnya berapa? 6. 15 ditambah 48. 63. 63 per 65. Udahlah ini jawabannya. Nah, berarti B. Nah, berarti dari soal ini, karena agak ruwet tadi, kita harus mencari komponen-komponen yang belum ada, belum tersedia. Jadi fokusnya mencari di sini dulu. C itu apa sih? C. Nah, C berarti kita pedomannya ini 180 tadi. A plus B plus C 180. Kalau yang dari C, berarti AB-nya yang pindah ke ruas kanan, baru depannya kita cari. Kalau yang dicari sin ya berarti sin. Kalau yang ditanya cos berarti ya cos. Sama-sama cos-cos atau sin-sin. Nah, ternyata di situ sin. Berarti yang dicari adalah sin A plus B. Tanpa memperhatikan unsur C gitu ya. Kan di sini kita nggak cari sin A, sin B, sin C sama cos C toh. Karena di sini kan nggak diketahui. Yang diketahui hanya fokusnya A, B. Gitu. Oke, paham? Paham. Alhamdulillah. Yaudah, nomor 6 deh. Jika tan B sama dengan min 1/3 akar 3 dan sudut B terletak pada kuadran 2, maka cos B-nya berapa? Soal ini ya yang di sini itu. Nah, ini tuh miliknya soal 7 ya. Jadi nggak usah bingung. Jadi nomor 6 itu hanya ini toh. Yo, berarti langsung saja kita tulis. Kalau ada tan B sejumlah ini,
Nah, berarti kita harus cari tahu sudut B-nya itu berapa toh? Iya. Yang pasti dia terletak di kuadran 2. Kuadran 2 itu miliknya siapa, Dik? Kuadran 2. Sin. Sin, betul. Kan kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, jadi dari 0, 90, 180, 270, atau 360. Satu itu miliknya sin. All ding, all ya, all plus. Hmm. Kalau dua itu sin aja yang plus. Kalau tiga itu tan aja yang plus. Dan terakhir, kalau kuadran 4 itu cos aja yang plus. Udah. Ya udah, berarti kuadran 2. Berarti dia sudutnya antara 90 sampai 180. Berarti sudut tan berapa yang nilainya min sepertiga akar 3. Jadi fokusnya kita cari dulu. Tan beta itu kan sama dengan min sepertiga akar 3. Berarti beta berapa? Tan berapa ya nilainya sepertiga akar 3? Kamu nggak usah gagas minnya dulu. Intinya kamu hafalkan ya, sepertiga akar 3 itu tan berapa? Karena ada 5 Hmm. sudut istimewa itu. Nol, Ya. tiga Sembilan puluh, puluh. 45, 60, 90. Berapa? 90. Bukan. Nggak tahu. Tan Lupa. 90. Lupa. Tak ingatkan di sini. Ya. Nah, ya jadi tabel itu loh deh. Yang penting tabel itu harus ini, paham. Nah, jadi sudut istimewa yang perlu Nah, dihafalkan cuma 30. 0. Iya, 5 ini. Ngafalnya juga gampang banget. Jadi 0 sampai 1, setengah, 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 akar 1, akar 2, akar 3. Berarti kalau tan, berarti ya sin 30 per cos, cos 30. Berarti setengah bagi setengah akar 3, yaitu sepertiga akar 3. Hmm. Berarti kalau kita terapkan di sini, berarti tadi 30. Berarti tan beta sama dengan 30. Tapi, ada tapinya. Tapi kalau 30 itu kan plus D, ya kan? Ya. Kalau betanya 30 kan berarti dia plus. Dicari yang min. Berarti bukan bukan sudutnya 30. Kan kita nyari dari 90 sampai 180 rentangnya. Ya kan? Nah, berarti tinggal dikurangi dengan 100. 80. Betul. Berarti beta sama dengan 180 dikurangi 30. Berarti berapa? 150. Betul. Bener kan? 150 itu ada di kuadran 2. Dan kalau untuk tan dia negatif. Dah. Berarti sudutnya udah kita temu. Nah, ini sudutnya ya. Betanya udah ketemu. 150. Sekarang tinggal cari cos beta. Berarti gimana kok nyari cos beta? Berarti ya kayak tadi. Hmm. Berarti kan cos beta itu adalah cos 150. Nah, nyari cos 150 gimana? Tinggal Oh, pakai pengurangan sudut ya. Ini di sini. Jadi hmm. pengurangan sudut itu ya pakai ini. Jadi rumus-rumus kalau kamu tidak menemukan sudut yang paling sederhana atau 5 yang kamu hafalkan itu kamu kurangi dulu dengan 180 atau 360. Jangan menggunakan rumus yang kedua dan tiga. Kedua, dua, dua itu semua. Karena kalau 90 atau 270 itu nanti jadinya hasilnya kebalikan. Jadi Hmm. makanya ada di not ini lebih baik pakai yang rumus satu. Karena tidak dibalik. Kalau sin ya jadi sin, kalau cos jadi cos. Lihat, kalau rumus dua kan ini bertentangan semua ini. Sin Hmm. jadi cos jadi sin, tan jadi kotangen. Jadi pakai rumus yang satu saja. Berarti yo tinggal dikurang deh. 180 dikurangi 360. Berapa? 30. Kos 30. 30. Betul. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Iya, betul. Setengah akar 3. Tapi, nah di sini ada yang menjebak. Di sini Hmm. ada yang plus, ada yang min. Cos 150 itu kuadran berapa? 150 itu. 2. Nah, Iya, 2. betul, betul. Ya, 150 itu kuadran 2. Kuadran 2 miliknya siapa? Sin. Sin. Berarti untuk cos dia Minus. minus. Betul. Berarti dia hasilnya min seperdua akar 3. Atau setengah akar 3. C. Jawab.
Ya, paham? Paham. Paham. Oke. Jadi di sini ada banyak ya tadi ya. Nomor 7, 8, 9 tuh masih itu semua deh. Masih trigonometri, trigonometri semua. Iya. Nah, nanti di sini soalnya itu banyak. Jadi materinya tidak hanya ini. Ya, trigonometri memang wajib itu banyak juga. Terus ada statistika. Terus ada bentuk akar atau eksponen, logaritma. Terus yang bangun datar segitiga. Ada yang perkalian seperti ini, linear, fungsi Vogt atau komposisi inverse, terus ada barisan deret, ya, deret geometri, deret aritmatik, itu kan semua harus di review kembali karena mungkin kelupaan, ya, karena udah 3 tahun toh. Jadi kayak UTBK ini ya Kak materinya. Betul. Hmm. Mm. Makanya ada beberapa beberapa soal-soal UTBK yang dimasukin kayak soal-soal UTBK, ujian mandiri, satu mandiri dimasukin. Hmm. Karena memang makanya matematika wajib dan peminatan. Karena nanti banyak banget di STPN tuh hitung-hitungan dan sudut-sudut seperti ini. Dimensi 3, bangun ruang juga banyak. Nah, Tiga terus yang persamaan bangun ruang lingkaran. Kak. Bangun ruang. Ya, Oke. Yang mana? terserah. Yang itu juga Kak. Dua, Yang empat itu bisa. 24. Ya. Oke. Coba. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang kubus adalah 12. Titik P terletak pada perpanjangan rusuk DC sehingga CP banding DP sama dengan 1/3. Jarak titik P dengan bidang BDHF. Nah, berarti mau nggak mau gambar dulu toh? Iya. Iya, gambar dulu biar jelas letaknya itu di mana sih gitu. Nah, dah, terus kamu juga gambar kubus di situ. Iya. Di, terus ini patah. Nah, kubusnya seperti ini toh. Nah, baru kamu namai A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, rusuknya adalah 12. Nah, berarti rusuk kubus semua sama toh 12. Terus titik P terletak pada perpanjangan rusuk DC. DC itu yang mana? DC itu yang ini. Ya, DC itu yang ini. Berarti perpanjangannya di mana? Kita panjangkan. Nah, di sini tuh dengan, nah, jadi kalau di sini P, ya, berarti itu ada perbandingannya. DCP banding DP itu 1/3. Ya. Berarti kalau sini 1, berarti DP itu 3. DP itu yang mana? DP itu yang panjang ini, 3. Berarti kalau sini 1, DC berapa? DC DC DP itu 3. DP 3. Kalau DC berarti DC berapa? berarti 2. 2, betul. Berarti 3 kurangi 1, 2. Udah. Hmm. Terus, jika jarak jarak titik P dengan bidang BDHF. Nah, berarti ditanyakan itu. P dengan BDHF. P itu mana? P itu yang ini. BDHF yang mana? BDHF. B, D, Ya. H, Hmm. F. Hmm. Berarti yang mana? Yang silang ini toh. Hmm. Hmm. Yang silang melintasi apa itu namanya? Hmm. Namanya bidang apa itu? Berapa? Bidang yang punya diagonal ruang. Hmm. Iya toh, diagonal ruang. Yang melintasi ruang kubus itu. Bukan di sisi. Nah, kita Iya. fokusnya itu. Mana?
yang mewakilkan atau memproyeksikan P itu ke BDHF. Yang mana berarti? Yang memproyeksikan. Nah, berarti BDHF itu bisa diwakilkan dengan apa? BD aja toh. Nah, kita buat garis bantuan, deh. Jadi Ya. garis bantuan di mana? Di sini. Jadi B ke P, kita tarik segitiga. Nah, ini ya. Nah, berarti kita fokus ini, segitiga ini yo. Segitiga yang bawah. Nah, nah ini adalah D, P, C, B. Gak lurus lah ini, Dek. Hmm. Ya kan? Ini kan gak lurus nih semua. Ya toh? Nah, terus di sini jaraknya adalah satu, di sini adalah dua. Ya, tapi ini masih perbandingan loh ya. Ini masih perbandingan. Ini masih X, ini masih X. Nah, berarti jarak BD berapa? Kita hitung semua dulu. BD berapa, Dek? Dua, tusuk itu beda ya? 12 BD itu diagonal apa itu namanya? BD. ruang. Bukan. Diagonal sisi. Nggak Betul. tahu. Diagonal sisi, Dek. Karena dia tidak melintasi ruang, tapi melintasi sisi atau bidang B, A, B, C, D, ya kan? Diagonal sisi rumusnya apa? Nggak A, tahu. Apa? A akar 2, ya kan? Nah, berarti A itu rusuknya. Berarti 12 akar Dua. 2. Nah, berarti BD ini 12 akar 2. BP berapa? Nah, berarti kita harus tahu dulu. Kalau AB 12, berarti DC juga 12. Ya. Berarti 2X ini melambangkan 12, ya kan? Ya. Nah, berarti kalau 2X sama dengan 12, berarti X-nya berapa? 6. 6. Berarti DC kita hapus, jadinya 6. Tahu nggak usah dihapus lah. Berarti tak tulis di sini aja bawahnya 6. Berarti CP berapa? Ini 12 kok 6 toh. Ini 12, CP adalah 6. 6. Kan cuma satu X. Ya, X-nya tadi 6. Dah, BP berarti sekarang berapa? Kan kita bisa tahu BP. Berarti BC berapa, Dek? BC. Baca itu berarti Kan juga rusuk itu. 12. Betul, 12. Terus Berarti kita pakai menghitung Pythagoras. BP pakai Pitagoras, betul. Berarti BP sama dengan akar. Hmm. Tambahlah kalau miring. Berarti 6 kuadrat tambah 12 kuadrat. 100, 36 tambah 1, 4. 4, 4 berapa? 180. 180. Ya kan? Kalau dikeluarkan berapa, Dek? Dikeluarkan akarnya. 180 itu perkalian berapa kali berapa? 90 kali, 90 kali 2. Tiga puluh Ya. enam langsung. 36 bisa itu. 36 kali 6 berapa? kali 5. 5 5. bener. Nah, berarti dia adalah 6 akar 5. 5. Nah, berarti di sini adalah 6 akar 5. Udahlah, berarti kita bisa cari tahu P ke BDHF. P ke BDHF itu tadi kita wakilkan ya. Jadi bidang, kita tulis dulu ya di sini. Jadi bidang BDHF kita wakilkan dengan rusuk yang BD. Oke, kita wakilkan dengan BD. Berarti ini toh. Hmm. Nah, ini kita merah ini diwakilkan oleh ini bidangnya. Nah, berarti jarak P ke BD berapa? Saya kepitu. Berarti kan kita ambil sini tadi. Oh, beda. Iya. Kita proyeksikan sini, siku-siku gitu toh. Nah, udah. Berarti kita menggunakan apa, Dek? Kalau mencari seperti ini. Perbandingan juga, Dek, sama. Hmm. Mencari dengan perbandingan
Segitiga, lihat. Segitiga BDP dengan segitiga BDP juga. Nah, BDC itulah ya. Hmm. BDP dan segitiga BCD. Istilahnya itu luas ya, perbandingan luas segitiga ya ini. Jadi kita yang pertama itu menggunakan, kan luas itu, luas segitiga rumusnya alas kali tinggi bagi dua tadi. Ya. Ya, berarti alas kali tinggi bagi dua. Ini juga alas kali tinggi bagi dua. Karena dua sama kita coret, duanya boleh. Yang kita fokus alas tinggi saja. Kalau kamu membaca segitiga BDP, berarti alasnya 12 toh. Ya enggak? Hmm. Alasnya 12, tingginya yang mana? Hmm. Tingginya ya jarak titik P ke BDHF toh. Yaitu OP. Anggap saja ini O. Berarti kali OP per. Oh, pernya udah nggak usah, karena udah dicoret. Hmm. Nah, sama dengan A-nya berapa? Yang BCD. Sini berarti 6. Hmm, bukan. Berarti kita pakai perbandingan luas segitiga itu aja ya. Ini nggak usah yang BCD nggak usah. Jadi kamu nanti tidak fokusnya ke segitiga yang tengah. Yaitu segitiga yang atas deh. Lihat atas. Yang ini. Nah, berarti alasnya berapa itu? 12 tambah Hmm. 6. Berarti berapa? 18. Berarti sini 18. Oke, 18 dikali tingginya. Tingginya berapa? Yang BC toh? 19. Ya, tingginya BC. Alasnya DP ini. Kalau yang tadi alasnya adalah BD, tingginya adalah OP. Nah, berarti 18 kali 12. Sudah, deh, selesai. Tinggal coret-coret. Ya. Kanan kiri kalau pemisahnya sama dengan dan itu perkalian atau bagian itu boleh coret. Seret, seret. Berarti OP sama dengan 18. 18. Ya. 18 akar 2. Apakah ada akar 2-nya tadi? Tadi apa ada akar 2 tadi? Oh, ada 12 akar 2 ya. BD-nya itu. Oh iya, Heeh. ketinggalan. Tinggalan akar 2-nya. Hmm. Oh ya, ini 12 akar 2 kali OP. Habis itu kita coret. Seret, seret. Nah, berarti ini akar 2 ya. Oh, beda deh, bentar-bentar. Berarti ini masih ada akar 2 ya. Akar 2 kali OP sama dengan 18. Nah, ternyata ada jebakan juga ini. Berarti OP itu bukan 18 akar 2, tapi 18 dibagi akar 2. Berarti harus kita rasio Nah, nolkan. Kalau rasionalkan dikali apa? kali penyebut. Betul. Kali akar 12 per 12 atau kali kembarannya. Hmm. Kok 12 tadi? 2. 2 kali akar 2 kali akar 2. Nah, berarti berapa, Dek? 18 akar 18 akar 2 per. Akar kalau 2. dikalikan kembarannya tinggal angkanya Hmm. tok 2. Terus dicoret. Seret, seret, 9 9. Jadi akar jawabannya 2. 9. Ternyata agak Hmm. menjebak. Pembuat soalnya ini pintar berarti. Biar kita nggak terkecoh dengan 18 akar 2. Ya, jawabannya adalah D. Yaitu 9 akar 2. Oke. Sampai sini. Ada yang tanyakan, Dek? Bentar. Oke. Jadi banyak di nanti soal tipe-tipenya ini masih masih terbilang itu hanya beberapa. Ada masih ada matriks, masih ada statistika, peluang dari single lingkaran banyak. Makanya ini mepet banget Ya, loh. aku Mepet banget itu tinggal ya sebulan gitu. bangun Apa? ruang gitu. Kak. Apa? Aku paling sulit itu kayak bangun ruang terus Oh, malah. trigonometri gitu. Oh, ya kayak gini lah ya. Hmm. Dimensi tiga emang agak sulit sih, Dek. Ya toh. Agak ruwet ya kita nanti ngerjain ini. Kalau dengan Aku nggak kayak pemahaman. bayangin gimana gimana nih gitu loh stepnya Oh, ngerjainnya gitu. stepnya. Hmm. Kayak bingung kan? Yang pertama kita harus cari proyeksinya dulu istilahnya. Hmm. P ke BDHF
itu jarak antara mana sama mana. Kan kita harus punya itu tuh. Dan ternyata BDHF itu bidang, tapi bisa diwakilkan dengan rusuk. Ya, BD, fokusnya ke BD. Karena dia sejajar. Ya, lihat, HF sama BD ini sejajar. Nah, berarti bisa Hmm. kita wakilkan makanya. Nah, terus penggunaan luas segitiga itu tadi. Ya, ya harus cari proyeksinya atau itu yang tegak lurus. Tuh. Jadi memang harus banyak latihan sih dimensi tiga. Karena Kalau variasinya banyak. Ada balok, ada kubus, ada limas, prisma, banyak loh. Nah, iya, makanya itu. lah iya, lah iya. Makanya ini muatannya banyak deh. Kalau kebut sebulan tuh nggak bakal selesai aku yakin. Tapi yo kita berusaha semaksimal mungkin lah ya. Iya. Kalau Lah iya. kalau yang TPA-nya gimana, Kak? Nah, TPA-nya seperti ini. Ada kuantitatif, ada analogi, analisis, antonim, sinonim. Analogi ini kayak gini. Kuantitatif sama kayak matematika, kayak kamu TIU itu loh. Kayak Hmm. TIU. Kayak gini, kayak TPA biasa lah di UTBK. Nah, terus analisis ya, analisis matematika. Itu barisan bilangan huruf, penalaran logis, nah kayak gini. Terus ada bahasa Inggrisnya juga. Dah, seperti itu. Bahasa Inggrisnya kayak gimana? Kayak kayak ya kayak ada cerita gitu. Terus kamu Kayak disuruh literasi ngisi. bahasa Inggris gitu. Oh benar-benar kayak literasi bahasa Inggris kayak gitu. Tapi singkat-singkat juga ada kok. Cuma gampang lah bahasa Inggris. Nggak kok yang level sulit. Kayak penerapan grammar, Hmm. vocabulary kayak itu kok. Nah, istilahnya ini masih ada 5 paket pula. Kalau sebulan memang nggak bakal ini sih. Ya, tapi kita bisa mengerjakan semua urut. Ya, asalkan itu tadi rutin. Rutin ya mengerjakannya. Ya, ada lagi deh yang tanya kan. Kalau kuotanya STPN itu kakak tahu nggak? Tahu. Itu kemarin D1 600, kalau D4 200. Tapi karena sekarang itu D4 saja, ya D1 dihapuskan. Bisa Hmm. jadi kuotanya bertambah atau tetap 200. Ya. Jadi Terus, saingannya sama seluruh Indonesia. Terus dan terima cuma 200 pula. Jadi makanya kita itu siapannya harus matang kan. Gitu. hmm. Apalagi apalagi orang-orang luar juga berminat, orang-orang di Jawa apalagi orang-orang yang Hmm. pinter-pinter di Itu Jawa itu. diterimanya kayak per provinsi gitu atau Betul, gimana tuh, Kak? betul, betul, betul. Jadi ada kota provinsinya, ya ada kota provinsinya. Jadi misal dulu di Karanganyar, kamu kenal Mbak Ivit nggak, Dek? Siapa? Ivit. Ih, nggak tahu. Siapa itu? Dia juga anak Karanganyar, Dek. Dulu juga les di aku. Dia sekarang di Hmm. 4 tingkat berapa ya berarti Ivit itu? 2 atau 3 itu. Dia juga Karanganyar, Dek. Rumahnya Beja nih. Kamu kenal? Oh, kayaknya tahu deh pas itu kayak temennya kakakku yang rumahnya bukan Bejen tapi Wonorejo apa ya pokoknya belakang SMA Iya. 2 itu. Itu Ivit itu SMA 2 kok kalau nggak salah. Ivit ya. Ivit namanya Ivit siapa tuh? Tapi Pokoknya yang karena pada kemarin yang lolos semua SMA itu satu. yang tak les itu ada Ilvan, Ilvan Ramadan tapi itu SMA Karangpandan. Hmm. Terus SMA 2 itu ya Ivit itu. Terus Kebak Hmm. Keramat siapa ya? Loh, Ivit les satu Berarti soalnya Bejen. emang oh Dia baru soalnya STP 2024. emang kayak gini semua ya Kak? Iya, malah lebih sulit deh. Jadi ini kita Hmm? latihan-latihan ini tuh baru berapa persennya gitu. Nanti ya Hmm. soal aslinya tuh kayak gini. Yang tak Kok ini kayak dulu gini. nggak ambil kuliah aja kenapa? Apa? Mbak? Kenapa dulu nggak kuliah? Kenapa STPN gitu? Mikirnya gimana? Lah kuliah itu juga STPN loh, Dek. Ya, maksudnya kan bedanya kalau kuliah Maksudnya kan bedanya universitas sama kedinasan gitu kan.
Oh Iya, iya, karena ya itu karena tadi prospek kerjanya itu deh. Kalau UNIF kan kita masih cari-cari ya, kalau kedinasan kita harus langsung ditempatkan gitu. iya. Dan ada nilai lebih untuk ke kementerian atau di badannya itu. Hmm. Kalau statistika, kalau pertanahan kan ada BPN, kan Hmm. dibawahi langsung oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jadi kamu Hmm. nanti langsung ke BPN, langsung kerja di BPN dan nunggu ada CPNS itu baru baru tes itu. Hmm. Dan untuk lulusan SPPN diprioritaskan gitu. Jadi Iya. aku juga agak nyesel sih kenapa aku nggak kemarin nggak ambil D4. Kan D1 sekarang udah ada Hmm. bukaan CPNS, makanya aku lanjut lagi nih tuh ya informatika. Hmm. Gitu. Mm. Jadi kamu udah bagus itu ambilnya D4. Ya. Oke, jadi yang soal-soal asli ini yang kemarin ya tahun 2024 ya. Hmm. Tadi 24 atau 23. Nah, kayak gini. Jadi kayak eksponen kayak gini lah. Satu ngerjainnya aja satu lembar seperti itu. Eksponennya udah levelnya level UTBK sama seleksi mandiri sih. Nah, Iya. 2000 kayak gini ya. Makanya tinggi-tinggi. Oh, banyak loh dia kemarin eksponen tuh banyak banget. Nah, kayak gini persamaan linear. Ya nggak kaleng-kaleng juga soalnya. Soalnya tuh bener-bener taraf tinggi. Nah, kayak gini persamaan linear lagi. Kayak gini. Ini beneran soal asli. Yaitu kan banyak sesi ya, Mas. Satu, satu, dua, tiga, empat. Yang masih hafal-hafal soal itu langsung disetor-setorkan gitu deh. Jadi Hmm. ini Mas, kan soal-soal seperti ini. Perbandingan badan segitiga seperti kayak kita tadi dengan koordinat jarak terus kayak gini jarak AB dimensi 3 pasti keluar. Terus garis lingkaran, Nah, lingkaran iya lagi, itu. lingkaran lagi, Hmm. himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian pun juga sulit ini. Pakainya persamaan linear, matriks pasti keluar, matriks dan lain-lain. Di tanku juga ada. Di tanku juga ada. Mana ya soalku yang tahunku adalah nanti. Pokoknya fosil-fosil itu. Oke, sampai sini deh ada yang mengganjal lagi, tanyakan. Ya, sudah agak dapat pencerahan ini. Ya, alhamdulillah ya. Kalau memang berminat, segera daftar aja nggak apa deh. Atau kalau memang kamu kalau pilatesnya memang ikatan dinas ya nggak apa-apa. Kamu lanjut. Eh, Maksudnya kita berbagai planning adalah istilahnya. Kalau nggak Hmm. keterima di kedinasan ikatan dinas ya larinya ke kedinasan aja nggak apa-apa. Itu masih masih bagus juga. Kalau nggak, kamu TBK daftar juga. Iya, kayaknya Apa? pengumuman dulu. Nah, ya ini apa? Daftarnya di mana? Univ mana? UNS. Iya, Jurusan aku ambil itu Kak, nyoba ambil FH. hukum. Hmm. Oh, berarti kamu suka IPS ya sepertinya. Iya, makanya itu Oh, nanti oh alah. agak Heeh. agak Makanya, walah. Nah, terus ini pengumumannya kapan? Tanggal berapa? tanggal 28 hari Rabu besok. Ya Allah, berarti ya 28 ya, 28 pengumuman itu ya. Semoga keterima. Kalau keterima ya Hmm. diambil mana? STPN atau ini? Ya, nah itu kayaknya ya belum tahu, kayaknya Nah, diambil deh, tapi nggak tahu. Semoga aja heeh. keterima. Hmm. Hmm. Keterima. Nah, kalau nanti keterima STPN juga yang dipilih yang mana? Nggak tahu, Bingung. belum. Heeh. Ini dulu aja Oke, Kak, oke. iya. Ya, Itu dulu. siap-siap. Dia semua kamu coba saja, Dek. Nah, ini nanti ada daftaran apa SPN atau STI semua itu kamu coba semua aja nanti tinggal dipilih-pilih kalau Hmm. udah keterima ya. Ya. Coba semua peluang gitu dan cari apa prospek kerjanya, manfaatnya di situ apa, gimana fasilitas Hmm. di situ gitu ya. Oke, karena sudah ditanyakan, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan baca doa terlebih dahulu. Sebelum menutup pembelajaran Hmm. hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa agar ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat dari kehidupannya dan dipermudah dalam menghadapi soal Hmm. D4 STPT, apa D4 tes TBT Ah, D4 ah. STPN tahun ini. Ya. Berdoa mulai.
Nah, selesai. Kita Ya, dokumentasi dulu deh. ya. Oke. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih di Alia atas perkenalan dari ini. Tetap semangat, mantap Korea. Semoga semuanya jalan dipermudah ya. Dan apa yang kamu Hmm, impikan, cita-citakan tercapai semuanya. hmm, Saya hmm. tutup. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan Hmm. selanjutnya. Ya, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Boleh. Leave. Hmm. Hey guys, and jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, dan notification notifications supaya kalian dapat update konten baru aku. Terima kasih sudah nonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you in the next video.